A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan, Bu? Enggak semangat ya usaha ini. Jalan-jalan ke Kota Batam. Ke Kota Batam jauh sekali. Siapa ibu yang enggak jauh salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar itu, Pak. Aku di kawin lagi Bapak. Semangat mereka jauh salam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits Kapten Sa'id bin Salahuddin Siyami Ilaihi wa Nafs Sallallahu alaihi wa sallam Nabiyul Karim wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya muliakan Bapak Imam, sehat Pak Imam? Suara saya tidak sehat, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kadus, ada. Tadi hadir bersama kita berdua, Pak. Ini mungkin lagi sholat di tempat lain ya. Yang sangat saya hormati Bapak Sarno, sehat Pak Sarno? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat dengan doa kita bersama juga untuk Pak Sarno. Yang sangat saya hormati Bapak perangkat desa, para tokoh, para cendekiawan, para alim ulama, tokoh masyarakat, beserta dengan perangkatnya, dan ibu-ibu wabil khusus. Ibu-ibu sehat Ibu? Suara saya jelas, Bu? Alhamdulillah. Ibu sekali lagi saya tanya, masih semangat, Bu? Alhamdulillah, ya kan? Karena apa? Biasanya ibu-ibu ini yang rajin itu ikut pengajian, ya kan, Bu? Yang rajin ikut pengajian siapa? Ibu-ibu. Yang rajin ikut wirid Yasin siapa? Ibu-ibu. Yang rajin ngerumpi siapa? Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin dan selalu menggunakan segala nikmat dan pemberian Allah ke jalan yang diridhai, ke jalan yang disukai, yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melaksanakan salat tarawih, sebelumnya salat Isya, dan setelah salat tarawih ditutup dengan doa dan tentunya menghidupkan majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadikan syukur kita di mata Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan karena bersyukur kita kepada Allah, Allah tambah nikmat untuk kita semua sesuai dengan firman-Nya yang biasa terdengar dalam surah Al-Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari Bapak Ibu sama-sama kita agungkan Nabi kita dengan sama-sama memberikan salawat kepada beliau serempak dan kompak. Bisa? Sallallahu ala
Cuma segini adanya. Udah pada pulang di luar. Nah, jadi boleh masuk. Nanti ada kuis dari Ustaz yang bisa menjawab ada hadiah. Di dalam kitabul akhlak dikatakan pelajaran yang di kelas 1 di berbagai pondok pesantren yang tradisional atau klasik yang mempelajari kitab kuning itu dikatakan tanda bahwasanya kita bersyukur itu ketika kita menggunakan seluruh anggota tubuh yang memberikan ini ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Contoh mata. Mata, sepanjang mata kita mampu gunakan untuk melihat yang baik-baik, sepanjang itulah kita menggunakan nikmat mata bersyukur kepada Allah. Contoh, ini adik-adik ini melihat apa yang baik-baik, melihat apa yang mengandung pahala adik-adik. Halo, coba aku namanya adik-adik. Halo, halo. Kalau tidak ditanya aku jawabannya bisa ya. Halo. Mantap. Lagi. Hai. Halo, 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 hai. Alhamdulillah. Melihat apa yang mengandung pahala? Melihat wajah kedua orang tua. Makanya kalau mak kalian berepek, halo, jangan lupa kalau tengok berpahala ini. Ya, apalagi kalau senyum, ya mah, ya mah. Ya, ini enggak. Bu, nampaknya mamanya orang itu kan masih boleh dijodoh. Ya. Melihat wajah orang tua mengandung pahala. Melihat apa lagi yang mengandung pahala? Melihat Al-Quran. Membaca apalagi ini sudah mulai masuk malam yang ke-19. Malam yang ke-17, 17 Ramadan turunnya Al-Quran sudah kita lalui. Tapi malam hari ini kita sama-sama peringati lagi. Karena ulama berselisih pendapat terkait kapan turun Al-Quran. Ada yang mengatakan malam 19, ada yang mengatakan malam 21, ada yang mengatakan malam 23 sampai malam 27. Tapi banyak pendapat kuat mengatakan itu turun di malam yang ke-17 di bulan suci Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Firman-Nya yang tadi dibaca oleh Pak Sarman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan fihi unzila fihi diturunkan fihi padanya. Apa yang diturunkan? Al-Qur'an. Maka sepanjang kita menggunakan nikmat mata untuk memandang yang lebih baik, membaca Al-Quran, insya Allah sepanjang itulah diri Allah sebagai tanda bahwasanya maka kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat apa lagi yang baik-baik yang mengandung pahala? Melihat wajah istri, Pak. Melihat wajah istri berpahala, Pak. Istri sendiri, Pak, bukan istri orang. Bu, begitu juga Bu, melihat wajah suami. Melihat apa lagi yang mengandung pahala? Melihat wajah ustaz berpahala. Makanya keluar nggak tahu saya kan, yang nggak nampak langsung wajah saya tahu itu. Tapi mudah-mudahan walaupun tidak menggunakan nikmat matanya, masih ada nikmat pendengaran, nikmat telinga yang bisa kita gunakan. Sepanjang seluruh anggota badan ini kita gunakan untuk yang baik-baik, sepanjang itulah dihitung Allah sebagai nikmat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan karena nanti ditambah Allah nikmat-nikmat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik nanti ya kuisnya ya, dengarkan dulu ya, baru kita bikin kuis. Cocok? Ya, alhamdulillah. Hari ini Pak, nasihat saya pribadi untuk kita semua yang hadir di masjid tercinta ini, ya, jangan pernah berpikir bahwasanya Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang tahun depan kita masih bisa jumpa lagi. Belum tentu Pak. Bisa jadi Ramadan tahun depan
Cuma yang menjadi pertanyaan ragu dalam hati kita, apakah Ramadan tahun depan kita masih hidup, kita masih dapat berjumpa dengan bulan Ramadan? Maka kalau begini yang ditanamkan dalam hati kita, tentu kita akan lebih mempersiapkan diri, lebih memaksimalkan untuk Ramadan tahun ini, menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Mana tahu ini menjadi Ramadan terakhir buat kita. Ada orang mudik, orang yang lagi merantau, kadang ke Jakarta, ke Jawa, ke Kalimantan, ke Bengkulu, manapun. Begitu mau Lebaran, mereka udah memikirkan untuk mudik, Pak. Biasanya. Andai kita di posisi mereka, kita pun dalam hal yang sama. Kayak mana kan? Kalau misalnya saya mau mudik, saya harus ada tabungan, saya harus ada uang. Kalau nggak ada tabungan, kalau nggak ada uang, semua sudah dipotong dengan kebutuhan. Malu kita rasanya mau pulang kampung, Pak. Pasti. Kalau kita umpamanya mau pulang kampung, nggak ada tabungan, nggak ada uang, malu dia. Tapi ini bukan tentang pulang kampung. Ini bukan hanya tentang mudik. Ini tentang diri kita yang pasti dan bakal pulang untuk selama-lamanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan yang namanya mati, dan rumusnya mati ini tidak tahu kapan akan terjadi sama kita. Tapi yang kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya Pak Bu, jauh-jauh saya naik sepeda motor dari Bola Simpang sampai kemari. Tujuan saya ini sebenarnya simpel dan sederhana, Pak Bu. Ingin bertanya kabar Bapak Ibu, ingin kita saling mendoakan, ingin terciptanya silaturahim. Bapak anggap saya saudara, saya anggap pun Bapak semua ibu-ibu sebagai saudara. Mudah-mudahan karena ada persaudaraan itu, saudara sesama Islam kita, seiman dan setanah perjuangan kita, maulah kiranya untuk saling mendoakan. Kalau sudah saling mendoakan, mudah-mudahan nanti suatu saat ketika Allah cabut nyawa kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan dapat sanggup mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena memang seperti syairnya begitu. Bila Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan mendidih kedinginan. Agak lupa saya sedikit. Tapi itu faktanya. Dan kita nggak bisa menghindar daripada kematian. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, anak-anak mati, Ustaz. Semangat kali kita mati. Allah Akbar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu, ada orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah dan ada orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Mana kita pilih? Pasti mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada orang baik tapi di akhirnya mati dalam keadaan jahat. Tapi ada orang jahat mati dalam keadaan baik. Mana kita pilih? Itu Pak. Mana pilih? Mati sebagai mantan ustadz atau mati sebagai mantan penjahat? Ini mati dalam keadaan husnul khatimah dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati, pertanyaannya, mati sebagai mantan ustadz atau sebagai mantan penjahat? Betul.
ya kan setelah Bapak Ibu memberi jawaban mana kan itu. Saya kan bertanya, ada kemudian Ustadz mati dalam hotel. Mana lebih mendingan ada penjahat mati dalam masjid? Penjahat dalam masjid. Ya ini terserah Ibu Bapak kan. Saya bertanya. Rupanya setelah dilakukan oleh TKP sama orang kepolisian, ternyata Ustadz ini mati di hotel dalam keadaan qiyamul lail, sholat tahajud, madang dan sujud. Apa-apa. Dan ternyata penjahat ini mati dalam keadaan di masjid, dalam keadaan habis mencuri kotak amal, dihukum sama masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minta kita yang paling penting mati di akhir yang bagaimana kan gitu. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walal akhiratu khairun laka minal ula." Walal akhirah, lamnya itu sebagai taukid untuk penguat. Walal akhirah, dan sungguh yang di akhir itu. Sekali lagi saya ulang, walal akhirah, dan sungguh yang di akhir itu khair, kata Allah, khairul laka, lebih baik bagimu, minal ula, daripada yang di awal. Artinya apapun yang kita jalan dalam kehidupan ini, sebaik-baik apapun yang di awal, yang dipandang Allah itu adalah yang di akhir. Jangan sampai kita tertipu. Bapak Ibu, jangan sampai kita tertipu. Tengoklah, saya nggak bilang di sini ya, saya bilang di musim-musim lain. Ramadan pertama rame masjid, Ramadan kedua rame masjid, sampai 5 sok. Kalau ada 10 sok semua, sampai di luar, sampai di alam semua rame. Kalau malam ketiga, minggu awal pokoknya rame. Nanti begitu masuk minggu-minggu akhir, mau dekat lebaran, udah mulai tuh ada kemajuan. Makin maju soknya itu, makin sepi. Nggak kemana jamaahnya? Kan itu jadi pertanyaan. Ternyata ada yang bikin kue, ada yang beli baju lebaran, ada yang belanja shopping di Kuala Simpang. Nanti jumpa sama saya, itu Ustaz katanya. Ibu tidak sholat saya pikir. Bapak Ibu sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita udah keliru sebenarnya. Yang paling dipandang Allah itu yang di akhir. Makanya malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya malam itu, malam Lailatul Qadar lah diturunkan di kitab suci Al-Qur'an. Dan malam Lailatul Qadar itu biasanya dapat di malam-malam akhir. Jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita tertipu. Begitulah Pak Bu kehidupan kita di dunia ini. Yang paling dipandang Allah itu nanti adalah yang di akhir-akhir. Bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah, bagaimana kita menghadapi sakaratul maut, sanggup dan mampukah kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayatnya yang sering kita dengar, dalil utama kenapa Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, itulah yang tadi kita dengarkan Pak Sarto. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, ternyata Ramadanlah satu-satunya bulan yang disebut Allah dalam Al-Quran. Di luar itu banyak bulan. Ada bulan Syawal, ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban, tapi tak ada satu bulan yang Allah sebut selain bulan Ramadan dalam Al-Quran. Menunjukkan bahwa Ramadan ini adalah momen terbaik menyiapkan diri untuk meraih bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti Bapak Ibu, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nanti kita akan ditanya oleh man rabbuka wa man nabiyuka, ditanya oleh utusan Allah, oleh malaikat, oleh pesuruh Allah. Itulah pertanyaan munkar dan nakir ketika dalam kubur itu.
Sementara seperti yang digambarkan oleh Yasin, semua badan ini mulut ini terkunci. Siapa yang menjawab? Yang menjawab adalah amal ibadah kita. Kalau hari ini kita tak punya bekal, kita kalau nanti mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita buat di dunia ini, Pak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah momen terbaik. Nah, kapan Al-Qur'an pertama sekali diturunkan? Al-Qur'an diturunkan di Gua Hira ketika Nabiullah Muhammad utusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada usia yang berapa tadi? Yang berapa? Ke 40 tahun. Di saat itu Nabi Muhammad bertahanus, bersemedi bahasa kita, atau berdiam diri di dalam sebuah gua, yaitu Gua Hira. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dengan wajah yang sangat menyeramkan. Kalau ada hari ini kalian kuntilanak, apa, kita takut. Tapi lebih takut lagi kalau seandainya kita di posisi Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril wajahnya begitu menyeramkan. Tengah malam, gelap gulita, hening, tak ada suara, tak ada siapa-siapa kecuali hanya Nabi Muhammad sendiri saja. Tiba-tiba dengan sama makhluk yang luar biasa menyeramkan. Nabi Muhammad menggigil ketakutan. Sedangkan jin saja sama malaikat takut. Ini malaikat yang langsung turun dengan wajahnya yang sangat menyeramkan. Di tengah malam pula datang malaikat Jibril menghadap Nabi Muhammad dengan wajah yang asli. Nabi Muhammad menggigil ketakutan. Masih jauh nampak wajahnya itu menggigil karena rasa takutnya itu. Begitu makin dekat, tiba-tiba terdengar suara, "Iqra! Iqra ya Muhammad! Iqra!" Kata Muhammad, "Ma'ana biqari." Apa yang mau saya baca? Barulah muncul ayat yang pertama sekali turun, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Sudah sampai 5 ayat. Dan nanti ditutup dengan ayat yang terakhir. Ibu terkejut tadi ya, Bu? Ya, sama saya juga. Tapi ini nanti saking semangat ya, ini kan gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ditutup oleh Allah. Ayat yang terakhir keluar surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa intisari daripada nuzulul Quran yang kita peringati ini? Intisarinya adalah yang pertama, memperbanyak bacaan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai bekal kehidupan hidup kita. Bekal apa? Bekal menghadap Allah nantinya. Apalagi di bulan Ramadan ini, nggak masalah ini banyak-banyak kita baca Al-Quran itu. Demi Allah Bapak Ibu, adik-adik semuanya, demi Allah, demi Rasulullah, nggak ada ruginya kita baca Al-Quran itu. Nggak ada itu. Dilakukanlah sebuah penelitian di Jepang itu ada namanya satu alat mikroskop, apa namanya itu? Endoskop. Yang untuk melihat yang terkecil itu apa namanya itu? Endoskop. Oh, mikroskop. Ini contoh, ini ada air kan? Ada air, ada 2 air. Satu air putih biasa. Ini contoh. Ini air Pak, Bu. Air biasa. Satu lagi air Zam-Zam. Dilihat dalam alat yang canggih itu, apa namanya? Mikroskop. Itu pokoknya. Dilihatlah, ternyata air yang biasa ini isi botol partikel terkecilnya itu biasa-biasa saja. Tapi begitu kita air Zam-Zam, bentuknya bambu indah, kristal. Wah, air ikan dipandang gimana? Kemudian diambil sampel air biasa, tapi dibacain air Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. 24 jam. Dilihat lagi, diambil ternyata air yang biasa ini dilihat pakai alat yang paling canggih itu bentuknya sudah hampir sama menyerupai dengan air Zam-Zam. Sekarang yang menjadi pertanyaan, dalam tubuh manusia
Mana yang lebih banyak? Tulang, kulit, bulu, rambut, atau darah? Apa yang paling banyak dalam tubuh manusia? Cairan kan? Darah kan? Apa itu darah? Apa itu cairan? Air kan? Wajarlah Bapak Ibu kalau orang penghafal Quran tidak dimakan oleh cacing tanah di dalam tubuh. Dan ini sudah banyak terbukti. Salah satunya di Jawa sana dilakukanlah namanya penggusuran di sebuah makam umum. Untuk apa Ustaz digusur mereka? Mau dibikin yang namanya PLTA. Apa itu? Pembangkit listrik tenaga air. Ada yang baru 1 minggu digali, pecah perutnya ini, udah keluar ini sisi perutnya ini, belum makan cacing dulu. Ada yang 1 bulan ironis, tapi masya Allah ada yang sudah 2 tahun. 2 tahun dalam tubuh, begitu digali tubuh itu, jenggotnya putih, rambutnya putih, wajahnya bersinar cerah. Jangankan kotor kain kapannya, jangankan dimakan cacing tanah, kain kapannya pun masih putih, bersih, suci, tak tersentuh oleh orang. Setelah ditelusuri, gimana riwayat hidupnya selama di dunia? Ternyata Bapak Ibu, masya Allah, tabarakallah, dia selama hidupnya bukan yang menghafal Al-Quran dia, bukan yang menghafal macam anak pesantren hadis Quran syuhada yang mereka menghafal Quran, bukan. Orang biasa kayak kita lah Bapak Ibu. Tapi apa kelebihan dia? Kelebihan dia sering membaca ayat suci Al-Quran, sering mendengarkan ayat suci Al-Quran. Dan ini logis. Kalau kita pikirkan lagi cocok. Kenapa? 80-90% dalam tubuh kita ini adalah cairan. Ketika dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, menjadikan molekul partikel-partikel kecil dalam darah kita itu seperti air zam-zam. Makanya kalau yang pergi haji di kasir zam-zam dibaca, air ini sifatnya adalah pembawa pesan. Air ini sifatnya penyampai. Tapi apa yang kita baca itulah yang menjadi doa. Makanya Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh. Saya nggak pernah seumur hidup ada orang kesurupan, dia kesurupan, udah ngeri kali, udah macam entah cemana, udah mirip kali kayak kuntilanak, ketawanya udah mirip, katanya. Tiba-tiba datang orang itu, dipegangnya, goyang, nggak pernah. Tapi yang sering saya perhatikan, kalau ada orang kesurupan, dipegang kepalanya, dibaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat suci Al-Quran. Ada orang sakit, nggak sembuh-sembuh, dibawa ke orang pintar, dibawa ke almarhum Ustaz Sofwan misalnya, yang dikasih air putih, yang dibacain apa? Ayat suci Al-Quran. Segitu hebat dan luar biasanya Al-Quran itu. Makanya di malam alhamdulillah kita peringati nuzul Quran. Jadikan Al-Quran sebagai hal yang paling utama untuk kita jadikan bekal. Banyak-banyak Bapak Ibu membaca Al-Quran. Yang adik-adik itu adik-adik itu Pak, kasih dia pendidikan agama. Karena biasanya ada 3 faktor yang dapat merubah anak itu. Yang pertama faktor apa Ustaz? Faktor keluarga. Keluarga mana pun pasti memberikan yang terbaik untuk anak. Enggak sholat anak disuruh sholat kan gitu. Enggak mau anak sholat disuruh. Dipaksa sikit kan gitu. Keluarga mana pun pasti memberikan pendidikan yang terbaik. Kecuali mungkin keluarga yang agak lengkap, anak ini broken home, enggak ada perhatian. Nah ini kita khawatir. Apalagi yang kedua, faktor pendidikan. Pendidikan manapun pasti memberikan pengajaran yang terbaik. Tapi yang sangat kita khawatirkan ini Pak Bu, kalau anak tidak dibekali dengan ilmu agama, faktor lingkungan, faktor pergaulan. Begitu dia salah kawan, awal-awalnya ikut-ikutan, lama-lama jadi kecanduan. Faktor lingkungan inilah yang hari ini menjadi virus dan tantangan terbesar untuk kita bawa dari ibu semua untuk mendidik anak. Nggak ada jalan lain Pak Bu. Kalau anak itu masih SD masih bisa kita pantau, karena itu di kelas SMP udah mau masuk, dia tamat SD mau masuk sekolah SMP. Saran saya Pak Bu, saya mengingatkan ada dokter ini yang ini menyarankan masukkanlah dia di pondok pesantren.
virus yang paling mengerikan ini Pak, HP. Begitu dia kenal HP, awal-awal dia coba-coba, lama-lama jadi pecandu, lama-lama jadi bandar. Apa itu Ustaz? Main chip, main skater, main judi online. Begitu azan berkumandang, hayya 'alas shalah, dia pun ditinggalkannya sholat itu. Tapi coba dari pesantren, di pesantren dilarang dia main HP, ketahuan HP, sita. Hari ini Bapak Ibu ada 58 pondok pesantren di Tamiang. Tahun 2024 ini, kalau tahun 2025 nanti sampai 2026 ini kabarnya bakal naik lagi dari 60 pondok pesantren. Kita tinggal di Tamiang. Enak sekarang kita makmum banyak pilihan di Tamiang kita ini. Kalau dulu kami masa kecil masih gak ada pilihan. Dipaksalah saya sama mak saya sekolah jauh-jauh ke Mustaqawiyah, Tua Baru, Basri, Merapi, Kabupaten Madinah, Madinah Natal. Jaraknya 1 hari 1 malam. 4 tahun saya pernah jumpa sama mak saya. Begitulah hebatnya perjuangan itu. Belum lagi Bapak Ibu cobaannya. Di sana ribuan. Masa saya sekolah saja 11.000 santri. Sekarang ini sudah 24.000 kabarnya. Dan itu kan kami mandi itu nggak ada apa namanya itu, nggak ada namanya itu WC umum, WC apa namanya MCK. Kami mandi itu di sungai lah. Kalau ibu pernah mungkin lewat padang itu nanti ada itu. Kalau itu kayak kandang ayam dia. Tapi nanti belum buka jendela isinya belum itu. Itu dia foto-foto saat itu. Mandi kami di ekspor. Telat mandi mandi air itu. Agak kasar sih mungkin, tapi itu fakta. Telat mandi kami karena WC semua di situ. Kalau kami telat sedikit, udah situ naik di semua. Wajarlah banyak yang kena penyakit galau-galau. Akhirnya malam banyak main gitar. Jangankan malam, waktu sholat saja banyak main gitar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gatal, kena penyakit kurang itu. Dan itu saya pernah itu tertular kalau segitu hebatnya cobaan kami yang pondok pesantren di Bapak Ibu. Tapi hari ini alhamdulillah ada 58 sudah pondok pesantren kami yang tidak tinggal pilih mau pesantren yang mana. Mau pondok pesantren yang khusus menghafal Quran, contohnya pondok pesantren Syuhada. Insya Allah nanti jumpalah sama saya itu anak-anak kita kan. Saya di pondok pesantren Syuhada sekarang tinggal. Mau pesantren yang lebih ramai bisa juga di dalam perbatasan atau di Daus sampai Tenggara atau Sabiul Kuala Kecil, tinggal pilih. Mau pilih pesantren manapun, yang penting kita berharap pada Allah anak kita terdidik dengan baik, terajari yang pendidikan agama, sehingga nantinya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dialah yang mendoakan kedua orang tuanya. Apa doanya Ustaz? Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Andai bapak di dunia tidak sholat, andai bapak di dunia pernah buat maksiat, ditakdirkan Allah bapak masuk neraka, begitu juga yang ibu. Tapi tiba-tiba karena ada anak yang soleh ini tadi, begitu mau masuk pintu neraka disetop sama Allah. Tunggu dulu malaikat. Dia punya anak yang soleh, yang tiap malam mendoakan orang tuanya. Doa anak ini, Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunkan dosa mak saya, ampunkan dosa ayah saya, sayangi mereka sebagaimana mereka sayang pada saya. Inilah doa yang dapat menjebolkan arasnya Allah. Kalau udah mereka berdoa makbul. Makanya hadis Rasul itu tidak mata ibu Adam, apabila mati anak Adam, ikut orang amalul dan terasin, terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Ngaji kita, puasa kita, amal ibadah kita di bulan ini atau bulan sebelumnya putus kalau sudah mati. Tapi ada 3 yang mengalir pahalanya, terputus dia. Yang pertama sedekah yang dijariahkan. Kalau kata Ustaz Abu Somad itu yang kita makan lapu, yang kita makan busuk, yang kita pakai lapu, yang kita sedekahkan itulah yang menolong. Itulah yang akan menolong kita selama-lamanya. Contoh di masjid berdoa, kipas angin, alhamdulillah melalui kipas angin ini enggak pala kita sholatnya sampai basah, Pak. Siapa yang ngasih?
ngalir pahalanya sama dia, walaupun dia udah nggak ada, walaupun puluhan ribu tahun dalam kubur, selagi kipas ini dipakai oleh orang beribadah, selama itulah pahalanya terus ngalir. Apalagi berikan bantuan, ulurkan tangan membantu sesama. Yang ngasih aqua ini, saya minum lagi, ya kan? Saya minum lagi. Saya minum. Besok pagi saya bawa salah suruh Bapak Ibu. Besok malam kalau ada jadwal lagi saya bawa ceramah lagi, sampai lagi. Sepanjang saya pakai itu untuk beribadah, kan ngalir dia pahalanya sama. Kenapa? Udah darah daging dia, udah masuk dalam tubuh saya. Makanya silakan nanti yang mau ngasih, silakan ya, saya tahu. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, yang terakhir doa anak yang soleh. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi mungkin kita agak cepat, biasa mungkin siap jam 9 kurang sudah selesai kecepatan Bapak Ibu ya? Enggak, pas gitu. Memang bapak-bapak ini Pak, ibu-ibu ini biasanya suka yang cepat aja. Kita tanya lah, ibu suka yang cepat apa yang lambat? Suka yang cepat. Kalau ada sholat yang 23, ada sholat yang 11, mana ibu pilih? Yang 11. Kalau ada yang 11 jam 10 siap, sama ada yang 11 jam 9 siap, mana ibu pilih? Jam 9. Berarti kan ada jumpa. Ibu mau yang cepat apa yang lambat? Mau yang cepat Pak. Mau yang cepat-cepat aja. Tapi nanti terlalu cepat kali belum salah. Kena yang lambat mantan koi jadi imam. Takbirnya itu terasa. Allahu Akbar. Jam berapa kita tahu? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sama-sama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin pula. Coba lihat jam berapa lagi selesai ini? Sudah selesai ini. Gampang lagi lah suruh sini tobat pindah mana? Mesti sebelah. Rupanya pindah ke masjid sebelah, imamnya pun pindah juga situ. Selesai. Tapi Bu, kalau kita mau cepat-cepat kali, tidak baik juga. Ibu tak salah Pak Imam, kasihan Pak Imam. Pak Imam, coba sikit. Pak Imam pun ngebatin lah Pak Imam. Ini kacau lah ini Pak. Rupanya lupa baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainaka al-kautsar. Inna. Dijawab sama jamaah belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita mau cepat-cepat, ini cepat-cepat enggak? Betul, enggak baik juga ya. Tapi yang lebih baiknya itu ada kaderisasi. Bapak Ibu, kalau ada anak ibu, bapak ibu, kalau ada anak bapak, anak ibu yang masih mondok di pesantren, yang masih sekolah dia, suruh tampil di depan. Jangan yang tua-tua terus. Kalau yang tua-tua ini mohon izin ketika nanti dipanggil Allah siapa penggantinya kalau tidak ada kaderisasi. Kalau yang tua-tua terus bertahan liar, nanti azan pun tak enak rasanya itu. Allahu Akbar. Allah. Tapi coba yang muda-muda yang azan. Hayya 'alas shalah. Itu juga kalau anak ibu yang jadi imam di depan umpamanya kan gitu. Begitu dia baca Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bapak, ibu di belakang. Enggak sia-sia di sekolah anak ibu pesantren. Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Suaranya lagi sholat, kok nggak bisa kak, datang yang belakang, lagi sholat nggak boleh ribut, datang yang belakang ngomong, alhamdulillah, untung aku nggak ribut,
Tapi ini karena rasa senangnya kita. Kadang-kala yang kita buat di luar nalar. Karena apa? Senang kita lihat anak kita didamping. Makanya kata Rasulullah, ridullah fi walidain wa sunnatullah fi sunnati walidain. Ridho Allah terdapat pada ridho orang tua dan murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Adik-adik, mumpung masih ada masa yang betul-betul berbakti. Ya, kalau Ustaz tidak ada sama saya. Hari ini Pak Bu, saya bisa ceramah sana, bisa ceramah ke sini, bisa kemana-mana. Saya mikir, bukan saya hebat, tapi doa mak saya yang kuat. Saya minta doa sama mak saya, tapi nggak ada. Inilah adik-adik, masih ada adik-adik ini, maka dia baik-baik. Ibu, saya tanya dari hati ke hati ibu. Ibu yang mandikan mereka betul, sampai mereka bisa mandi sendiri betul. Bahkan bapak pun tidak jarang pakaikan baju mereka dulu betul, sampai mereka bisa pakai baju sendiri. Suatu saat ketika bapak ibu mati, jangan biarkan Bilal Mayt yang mandikan bapak ibu. Jangan biarkan Bilal Mayt yang akan mengkafankan bapak ibu. Anak-anak ini harus tadi menjadi anak yang soleh. Mereka yang lebih makbul. Kemarin gitu, nggak saya inginkan Bilal Mayt datang Bilal Mayt itu. Ibu, saya anak-anak itu. Saya memandikan mama saya. Pakaikan baju di bawah sama yang lain. Kalau mandikan itu dia pakai apa itu? 3 orang adik saya 3 orang anak mama itu kami yang mengupayakan mama. Enggak saya kasih imam, walaupun ada imam yang lebih tua, yang lebih bagus bacanya, enggak saya kasih. Saya langsung imam. Imaman inilah hadiah yang terakhir untuk orang tua. Sangat sayang sekali kalau anak kita tidak bisa mengambil upaya yang kita lakukan. Makanya masukkanlah anak ke pondok pesantren. Pondok pesantren Tahfiz Quran Suhada masih buka pendaftaran. Tapi mohon izin Bapak Ibu, di Suhada ini hanya menerima 32 saja. Kalau ada yang 50 santri yang daftar, yang 50 ini kita tolak, tapi hanya 32 saja. Karena apa? Karena kita pakai sistem seleksi. Hanya kita pilih orang-orang tertentu. Kalau memang ada, coba daftar dulu. Maka nanti setelah diseleksi bisa lulus, rezekikan bisa sekolah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Selebih dan kurangnya kami mohon untuk dimaafkan karena berhubung ini sudah jam 9.38. Kami akan pulang lagi ke Kuala Simpang bersama dengan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ustadz Ustaz dengan Ustaz saya juga. Jauh lagi perjalanan kami. Bapak Ibu doakan kami selamat ya. Ini saja dapat kami sampaikan. Kami mohon sekali lagi maaf sebenarnya tidak ada bermaksud sama sekali menyakiti, menyinggung, menyindir, tidak ada. Yang kami lakukan ini ibaratkan kayak kita menggali sumur, mencangkol terus. Kalau kita mencangkol ini niatnya adalah mencari air yang bersih. Walaupun saat mencangkol nanti kena kaki itu, terbunuh dia, terpotong dia, tersakiti dia. Tapi kembali kepada niat yang suci dan murni. Niat kita adalah bagaimana kita berubah ke arah yang lebih baik, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan bekal kita menghadap Allah. Banyak-banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, akhir-akhir Ramadan ini. Karena kata Rasulullah, alif lam mim tidak satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita baca dengan penuh keikhlasan, dengan penuh penghayatan, yang satu huruf ini bisa Allah lipat gandakan pahalanya. Makanya Bapak Ibu, kalau pesertanya itu usahakan untuk dihayati. Ibu pernah nggak nangis untuk ngaji? Pernah nggak ibu nangis sampai baca doa? Menghayati bacaan sampai nangis, pernah loh. Di tempat lain yang bilang, saya pernah Ustaz. Loh, kenapa nangis dulu? Iya, udah nggak kenapa lagi bacaannya. Sudah tahu bukan nangis saja. Satu lagi bilang, saya juga pernah Ustaz. Kenapa Bu? Kaki saya diinjak katanya, nangis lah. Tapi ya bukan itu yang kita inginkan. Kita kalau bisa ngaji kan, Bismillahirrahmanirrahim, terbayang dari selesai masalah ini. Dan tidak ada manusia yang sempurna ini. Makanya kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan
dan keyakinan di bulan puasa ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum. Khusus untuk adik-adik ya. Nanti hadiahnya Ustaz kasih 5.000. Yang bisa menjawab. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang ngasih hadiah Ustaz? Yang ngasih hadiahnya Ustaz pasang nama. Kembali ke pasang nama. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pihak mamanya? Ibu-ibu diam saja Bu. Kalau dari pihak ayahnya kan lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Dari pihak mamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya mama si Jaminah punya ayah. Siapa yang ini? 1, 2, 3. Alhamdulillah nggak jadi koyak yang saya bawa. Jawabannya adalah Wahab bin Manaf. Ingat ya, ingat baik-baik. Mana tahu nanti bisa datang lagi kemari nanya lagi hadiahnya bisa menjadi 50.000 bisa jawab. Ya kan? Saya masih ingat dulu pertanyaan saya di ini. Beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan masih saya ingat itu Bu. Semalam sudah saya jawab belum? Apa pertanyaannya itu Bu? Hadiahnya 100.000. Yang bisa menjawab. Siapa yang ngasih? Pak Sarno lagi. Udah ada yang bisa jawab belum? Pertanyaannya apa? Apa persamaan dan apa perbedaan antara syarat dan rukun? Bapak kalau mau jawab boleh Pak. Nah, nanti Pak Sar boleh ngasih hadiah. Ada? Mohon izin kalau tidak ada, mungkin bapak-bapak ini para ahli ulama cerita penjauhan sengaja menyimpan ilmunya itu tidak disampaikan di depan umum. Ini yang saya khawatir, ini namanya ulama yang tidak viral tapi doanya makbul dijabah Allah. Tolong Bapak, siapapun antara Bapak dan Ibu doakan saya, mudah-mudahan saya mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sekarang, besok mau ceramah lagi kan? Jawabannya adalah syarat adalah sesuatu yang sifatnya wajib dilakukan sebelum pelaksanaan. Di jawaban syarat. Rukun adalah sesuatu yang wajib. Sama kayak syarat, sama-sama wajib dia. Ini persamaannya sama-sama wajib. Sesuatu yang sifatnya wajib dilakukan sesudah. Bukan, kalau sesudah ngapain lagi? Assalamualaikum, sudah selesai sholat kan itu. Dilakukan di dalam pelaksanaan. Ini rukun. Jadi persamaannya sama-sama wajib. Perbedaannya kalau syarat pelaksanaannya sebelum. Kalau rukun pelaksanaannya di dalam pelaksanaan itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua secara pribadi. Billahi taufiq wal hidayah wa hidayah dari Allah Subhanahu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum